Kalau misalkan rantai emas itu bisa dikeluarkan dari langit, ya harusnya emas itu dijual saja, sehingga nanti tidak perlu minta uang pada jamaah yang datang. Jadi cukup menjual rantai emas itu saja. Kemudian nomor 3, ada yang bisa mi'raj 70 kali. Nah ini yang sempat viral ya. Seorang Habib ada yang bilang bahwa Faqih Muqaddam itu mi'raj sehari 70 kali. Ternyata klan Ba'alawi selain tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka adalah cucu Nabi, ternyata di antara mereka juga sering menyebarkan berita-berita bohong atau berita-berita yang menyesatkan. Ya mungkin tujuannya adalah untuk mencari atau memikat orang di negeri ini agar terperdaya, agar percaya kepada mereka, kemudian menganggap mereka sebagai manusia yang luar biasa, manusia yang di atas rata-rata, dan menganggap mereka adalah sosok yang harus dihormati, sosok yang harus dipuja-puja. Mungkin tujuannya seperti itu. Tapi ternyata kebohongan-kebohongan tersebut juga mendapat respon dari beberapa orang di negeri ini, karena memang ada beberapa yang percaya, tapi lebih banyaknya sekarang sudah tidak percaya lagi. Ini ada komentar dari Edi Suyono. Jadi di sini ditulis 14 kebohongan Ba'alawi. Kenapa bisa dikatakan kebohongan Ba'alawi? Ya karena kalimat-kalimat ini sering mereka ucapkan. Dan tujuannya adalah untuk mendoktrin orang di negeri ini agar percaya, agar taat, agar patuh, agar menghargai mereka, agar menghormati mereka, bahkan agar menyanjung mereka. Tapi ternyata semua itu hanya bohongan saja. Yang pertama, ada yang bisa memadamkan api neraka. Jadi saya juga pernah melihat ceramahnya seorang Habib yang katanya ada seorang Habib punya kemampuan bisa memadamkan api neraka. Ini kan sangat mengerikan, bisa menandingi Tuhan. Kemudian yang nomor 2, ada yang bisa mengeluarkan rantai emas dari langit. Ini juga sangat sangat mengherankan, dan kalau ada yang percaya yaitu ya sangat dipertanyakan ya, kenapa tentang hal seperti ini kok masih ada yang percaya. Jadi ada Habib yang bilang ada seorang Habib punya keahlian atau kemampuan mengeluarkan rantai emas dari langit. Nah logikanya di langit itu apakah ada emasnya? Kemudian yang berikutnya, kalau misalkan rantai emas itu bisa dikeluarkan dari langit, ya harusnya emas itu dijual saja, sehingga nanti tidak perlu minta uang pada jamaah yang datang. Jadi cukup menjual rantai emas itu saja. Kemudian nomor 3, ada yang bisa mi'raj 70 kali. Nah ini yang sempat viral ya. Seorang Habib ada yang bilang bahwa Faqih Muqaddam itu mi'raj sehari 70 kali. Mengerikan sekali ya. Ini mengalahkan Rasulullah SAW. Padahal mereka, para Habib, itu cuma mengaku sebagai cucunya Rasulullah. Jadi secara logika saja, mosok yang namanya cucu bisa mengalahkan nenek moyangnya, kan tidak masuk akal. Lagian sekarang kan sudah terungkap bahwa mereka, para Habib, memang tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, nomor 4, ada yang bisa memberikan surat sakti ke malaikat mungkar nangkir. Ini juga menggelikan. Jadi ada sebuah ceramah dari seorang Habib yang ketika itu ada jamaahnya yang meninggal, kemudian dikasih surat sakti, terus nanti kalau bertemu malaikat suruh menyerahkan surat sakti tersebut. Jadi ya kalau di logika itu sudah tidak nyambung. Tapi itulah doktrin mereka, agar rakyat di negeri ini percaya, agar rakyat di negeri ini mengagungkan mereka. Jadi berbagai cara memang mereka lakukan. Dan ini sebenarnya adalah pembodohan publik ya. Jadi orang itu tidak dirangsang untuk berpikir cerdas, tapi cuma digiring untuk mempercayai sesuatu yang halusinasi, sesuatu yang tidak masuk akal, dan lain-lain. Kemudian berikutnya, yang nomor 5, ada yang bisa tiap hari bolak-balik ke surga. Ada Habib yang tiap hari bisa bolak-balik ke surga. Jadi sekarang di Indonesia, terus nanti sore ke surga, kemudian balik lagi ke Indonesia, terus besok ke surga lagi atau bagaimana entahlah. Tapi itu yang jelas itu sesuatu doktrin yang menyesatkan dan sangat mengerikan. Kemudian yang nomor 6, ada yang bisa tiap sore rumahnya didatangi Nabi Muhammad SAW. Nah ini juga nomor 6.
tiap sore rumahnya didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah sebuah kejadian yang memang tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Tapi misal pun ada seorang Habib atau siapapun itu yang mengalami hal tersebut, tentunya hal itu tidak disebarluaskan atau dikampanyekan kepada orang banyak. Itu kan pengalaman pribadi. Namun kalau kita lihat, hal ini sering diulang-ulang oleh Habib agar orang itu percaya kepada Habib. Karena di sini ada seorang Habib yang katanya tiap sore rumahnya didatangi Nabi Muhammad SAW. Kan intinya agar rakyat itu menghargai mereka, agar rakyat itu menghormati mereka. Kalau toh benar-benar ada orang yang punya keahlian atau kemampuan atau punya anugerah seperti itu, tentu saja hal itu tidak diceritakan kepada banyak orang. Kemudian yang nomor 7, ada yang bisa menghidupkan orang mati. Nah, ini juga mengalahkan mengalahkan Tuhan ini ya. Ternyata mengerikan ya doktrin-doktrin mereka ya. Nah, kalau misalkan bisa menghidupkan orang mati, ya harusnya kalau ada perang di Yaman, mereka itu harusnya itu bertindak. Jadi ketika pasukan Yaman perang, kemudian mati, terus dihidupkan lagi, terus perang lagi, nanti mati, hidupkan lagi. Harusnya kan seperti itu kalau pakai logika. Tapi kan nyatanya tidak. Orang Yaman yang perang, mati ya mati, tidak bisa hidup lagi. Kemudian selanjutnya yang nomor 8, ada yang bisa mengislamkan orang kafir setelah mati. Orang kafir setelah mati diislamkan. Nah, ini menurut logika bagaimana? Kalau mengislamkan orang masih hidup, ini masih masuk logika. Nah, ini orang yang sudah mati kok bisa diislamkan oleh Habib. Kemudian nomor 9, ada yang bisa terbang jauh. Nah, ini kalau bisa terbang jauh berarti tidak butuh pesawat terbang. Jadi bisa pindah kemana-mana. Nomor 10, ada yang bisa tidak perlu naik haji, yang penting ziarah ke Habib Tarim. Ini juga doktrin yang menandingi haji ya, menandingi Mekah Al-Mukarramah ya. Jadi seolah-olah kalau sudah ke Tarim itu sama dengan naik haji. Ini kan berbahaya sekali. Selanjutnya yang nomor 11, ada yang bisa mencabut ruh dan bisa mengembalikan lagi. Wah, ini ilmu apa ini? Kalau di masa lalu mungkin hal ini adalah hal biasa, tapi kalau hal ini dilakukan oleh Habib, ya mungkin tidak masuk akal ya. Selanjutnya yang nomor 12, ada yang tidak tidur selama 33 tahun. Mikirin apa ini 33 tahun tidak tidur ini? Yang nomor 13, ada yang bisa membuat pesawat yang sudah terbang, bisa ditarik kembali kayak layang-layang. Ternyata doktrin mereka itu ya memang menggelikan ya. Tapi anehnya masih ada loh orang yang percaya tentang hal seperti ini. Coba dibayangkan misalkan ada pesawat terbang. Setelah terbang kemudian ditarik lagi. Bisa balik lagi. Ini pakai logika sudah tidak masuk akal. Yang nomor 4, ada yang bisa pemecah rekor muri umroh terlama di Arab Saudi. Umroh terlama di Arab Saudi. Ya kalau di sana menjadi tenaga kerja di Arab Saudi ya bisa lama lagi ya. Itu adalah 14 kebohongan Ba'alawi yang selama ini mungkin bagi sebagian orang adalah sebuah kebenaran. Tapi ternyata itu adalah kebohongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang intinya adalah agar orang di negeri ini tidak cerdas, agar orang di negeri ini cuma percaya tentang hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Dan saya juga pernah ingat zaman dahulu ketika orang-orang dulu itu bercerita bahwa tentang adanya doktrin dari Hindia Belanda itu adalah orang itu ditakut-takuti tentang hal seperti ini. Orang-orang itu diberi cerita-cerita mistis, halusinasi, itu kan tujuannya salah satunya adalah agar orang itu tidak mau berpikir kritis, agar orang itu tidak cerdas, jadi cuma melulu memikirkan tentang hal-hal seperti ini yang tidak masuk akal. Ini kan sama saja tidak bisa memancing kreativitas atau memancing reaksi otak manusia sehingga berpikir ke depannya itu lebih lamban dan hanya melulu membahas tentang hal seperti ini. Padahal sekarang adalah di era modern seperti ini harusnya kita itu berpikiran dan bersikap berbeda dengan zaman dahulu. Jadi harusnya sekarang itu umat muslim di negeri ini sudah berpikir bagaimana cara membuat pesawat terbang, bagaimana cara mengembangkan teknologi dan lain-lain.
Jadi sudah tidak masanya lagi atau sudah tidak zamannya lagi kok malah percaya tentang hal-hal seperti ini sebagaimana yang diungkapkan oleh habaib dari Yaman. Karena semua itu adalah sebuah cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.